Halo semuanya, melanjutkan dari cerita sebelumnya, kita akan kembali ke pertempuran sengit Xiaoyan di aula utama reruntuhan kuno, di mana ia dan para praktisi lainnya bersaing memperebutkan kerangka Doseng. Sebelum kita mulai, disclaimer terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Pertempuran sengit masih terus berlanjut. Para praktisi bertarung mati-matian demi memperebutkan kerangka Doseng yang telah kehilangan energi. Di antara mereka, Zai Xing berdiri dengan tatapan tajam. Mayat Doseng ini milikku. Berani sekali kalian merebutnya dariku. Kalian harus mati, serunya, menghunuskan kekuatannya ke arah lawan-lawannya. Namun, Huang Xuan tidak tinggal diam. Tak akan kubiarkan kau mendapatkannya. Balasnya, menyerang balik dengan serangan dahsyat. Di sisi lain, Xiaoyan juga tak tinggal diam. Dengan cepat, ia menghadang langkah Zai Xing. Mau kabur kemana kau, Pak Tua? Serunya tajam. Dalam benaknya, Zai Xing mulai merasakan bahaya. Jika ia tidak segera pergi dari tempat ini, situasi ini bisa menjadi masalah besar baginya. Tetapi, menyerah bukanlah pilihannya. Dengan penuh amarah, ia berteriak, kalian ingin merebutnya dariku. Kalian sama sekali tak layak. Tanpa ragu, Zai Xing mengeluarkan tubuh jiwanya, menyerang siapa saja yang berani menghalanginya. Xiaoyan yang melihat itu hanya menyipitkan matanya. Tubuh jiwa, tampaknya ia sudah mulai putus asa, gumamnya. Di tengah kekacauan itu, tetua bis dari klan lain pun ikut bergabung. Mayat itu adalah harta karun. Kita juga harus mendapatkannya, serunya. Akibat berbagai serangan yang menghujani medan pertempuran, beberapa bagian dari kerangka Doseng patah dan terlempar. Zai Xing sendiri menerima luka cukup parah akibat serangan dari para praktisi yang terus menyerangnya. Ia mulai panik. Jika mayat itu tidak bisa dibawa dalam keadaan utuh, apa yang harus ia katakan kepada tuannya nanti? Namun, di saat semua orang sibuk bertarung, Xiaoyan justru menyadari sesuatu. Saat meraih pecahan tulang yang terlempar, tatapannya berubah tajam. Sepertinya Zai Xing tak tahu bahwa teknik tingkat surgawi tersimpan di dalam rusuk mayat Doseng ini, bisiknya. Perlahan, ia mengumpulkan lebih banyak pecahan tulang, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mungkinkah ini esensi Doseng? Gumamnya. Melihat Xiaoyan mendapatkan sesuatu yang berharga, Zai Xing tak tinggal diam. Xiaoyan, serahkan tulang-tulang itu padaku, bentaknya. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai. Ingin mengambilnya dariku, coba saja, tantangnya. Saat itu, Huang Xuan tiba-tiba muncul di sisi Zai Xing. Matanya bersinar penuh siasat. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Tawarnya, kita tangkap Xiaoyan bersama-sama. Tulang dari mayat Doseng itu akan menjadi milikmu, dan aku akan mengambil buah asal naga dan phoenix yang sebelumnya didapatkannya. Zai Xing berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sepakat, jawabnya. Kini, bukan hanya Zai Xing dan Huang Xuan yang memburu Xiaoyan. Ding He, yang sebelumnya memiliki dendam terhadapnya, juga ikut bergabung. Ketiga praktisi kuat itu bekerja sama untuk menjatuhkan Xiaoyan. Namun, tepat pada saat itu, King Lin muncul di medan pertempuran. Dengan keberanian luar biasa, ia maju melindungi Xiaoyan. Tanpa ragu, ia mengeluarkan prajurit klan Pitonnya untuk menghadang Huang Xuan dan Ding He. Pertempuran pun semakin memanas. King Lin bertarung sengit melawan Huang Xuan dan Ding He, sementara Xiaoyan harus menghadapi Zai Xing seorang diri. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan menggunakan jurus segel kaisar mutlak yang ia dapatkan dari Suner. Teknik itu mengejutkan semua. Namun, Zai Xing tetap tak menyerah. Serangannya semakin ganas, membuat Xiaoyan terpojok. Di saat kritis itu, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan kekuatan dari esensi dan darah Phoenix yang selama ini ia sembunyikan dari Feng Qinger.
Sementara itu api 3000 pembakaran menyelimuti tubuhnya, tidak hanya membantunya bertahan, tetapi juga menyembuhkan luka-lukanya. Namun, bahaya belum berakhir. Dari kejauhan, sosok lain muncul, tetua dari klan Phoenix. Tatapannya penuh kebencian saat melihat Xiao Yan. Dia memiliki esensi dan darah Phoenix, dia harus disingkirkan. Dua tetua klan Phoenix muncul menghadapi Xiao Yan. Tetua Phoenix menatap tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, berlututlah di makam leluhur klan Phoenix. Perintah salah satu dari mereka dengan nada penuh ancaman. Xiao Yan dengan sorot mata penuh keteguhan. Coba saja, jika kalian bisa. Jawabnya dengan nada menantang. Tanpa ragu, Xiao Yan mengeluarkan teratai api amarah. Api yang berkobar dahsyat melesat menuju dua tetua Phoenix. Menyadari bahaya, kedua tetua itu segera merapal teknik Phoenix Bell, menciptakan perisai pelindung yang kokoh untuk menangkis serangan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Ledakan dahsyat mengguncang udara, meremukkan teknik perisai mereka seketika. Kedua tetua Phoenix terkejut bukan main. Apa yang terjadi? Bahkan seorang Dozun bintang 5 pun seharusnya tak akan mampu menembus pertahanan Phoenix Bell kami. Salah satu dari mereka berseru, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian menginginkan buah Dragon Phoenix Origin, bukan? Kalau begitu, datanglah kemari dan ambillah sendiri. Seluruh kelompok Xiao Yan segera berkumpul, bersiap menghadapi klan Phoenix yang kini semakin bertambah jumlahnya seiring datangnya bala bantuan. Xian maju ke depan, mengangkat buah Dragon Phoenix Origin di tangannya dengan senyum mengejek. Buah itu ada di sini. Ambillah jika kalian punya kemampuan. Tantangnya, dengan mata penuh percaya diri. Tetua Phoenix menatap Xian dengan tajam, lalu berkata dengan suara dingin, kau hanyalah generasi muda dari klan naga kuno. Kau bukan tandingan kami. Serahkan sekarang juga, atau hadapi akibatnya. Dengan begitu, klan Phoenix segera mengepung Xian, berniat merebut buah Dragon Phoenix Origin darinya. Situasi semakin tegang. Serangan demi serangan mulai mereka lancarkan, memaksa Xian untuk terus menghindar. Saat ia mulai terpojok, tiba-tiba aura dahsyat menyelimuti tempat itu. Sebuah kekuatan luar biasa terasa menindih semua yang ada di sekitarnya. Sosok seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah tegas muncul dari kegelapan, berdiri di hadapan Xian seperti perisai tak tergoyahkan. Kemunculan Hei King memberikan tekanan besar kepada klan Phoenix dan para praktisi lainnya. Aura kekuatannya begitu mendominasi hingga tak ada satupun yang berani menantangnya. Dengan ketangkasannya, ia membantu Xiao Yan mendapatkan potongan terakhir dari kerangka Doseng yang tersisa. Setelah memastikan segalanya telah diperoleh, Hei King menggunakan kekuatannya untuk membawa Xiao Yan dan kelompoknya keluar dari reruntuhan kuno. Begitu mereka berada di tempat yang lebih aman, Xiao Yan menatap Hei King dengan penuh rasa hormat. Senior, terima kasih atas bantuan Anda. Kami sangat menghargainya, ucapnya tulus. Hei King menjawab, tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, kalian pasti cukup kerepotan menjaga gadis kecil nakal ini, katanya, sambil memegang Xian. Lalu, dengan nada lebih serius, ia melanjutkan, gadis nakal, sudah waktunya kau kembali ke klan. Selain dirimu, tak ada yang memenuhi syarat untuk memurnikan buah ini. Sebagai satu-satunya keturunan langsung dari leluhur naga kuno, kau memiliki tanggung jawab besar sebagai raja. Dengan kekuatan yang akan kau peroleh, kau juga bisa membantu teman-temanmu di masa depan. Xian terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Momen perpisahan pun tiba, dan suasana berubah sedikit sendu. Dengan senyum ceria khasnya, Xian melambaikan tangan kepada mereka. Jangan terlalu merindukanku, ya, aku pasti akan kembali bermain dengan kalian nanti. Serunya dengan nada penuh semangat. Xiao Yan menatapnya, sebelum menganggukkan kepala. Xian, sampai bertemu kembali. Dengan begitu, Xian pun pergi bersama Hei King, kembali ke klan naga kuno, meninggalkan Xiao Yan dan kelompoknya yang kini harus melanjutkan perjalanan mereka tanpa kehadirannya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.